Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada anak-anak sering mendorong seseorang untuk menimbulkan sifat nepotisme. Segalanya serba garis keturunan. Sejak ia jalur birokrasi sampai ke dalam kehidupan sehari-hari, nepotisme ini bisa terlihat. Orang kehilangan kondisi objektivitasnya. Mampu atau tidak soal lain. Bidangnya atau tidak bukan soal. Yang penting masih ada hubungan keturunan. Maka timbullah tumpang tindih untuk sesuatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. Di desa-desa kita melihat masjid, ketua masjid bapaknya, bendahara anaknya, sekretaris mantunya, Bilal besannya, kolbeduk engkongnya. Pokoknya asal masih ada garis keturunan masuk, tidak minggir. Ini pada akhirnya kurang menciptakan pemerataan kesempatan. Iyalah kalau profesinya, tapi kan jarang yang demikian itu. Kita boleh cinta kepada anak-anak kita, tapi jangan lalu mempergunakan posisi yang kebetulan kita gunakan untuk menempatkan anak-anak kita lebih dari kemampuan yang mereka miliki. Nepotisme yang lahir. Sehingga ini bukan saja tidak mendidik, tapi mengakibatkan terjadinya tumpang tindih. Tidak lagi berprinsip the right man on the right job, bahwa orang harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Tapi kita sudah berpikir subjektif, ahli atau tidak ahli, asal masih berbau keturunan, ayo silahkan. Nepotisme yang akan lahir. Oleh karenanya, mencintai anak adalah sesuatu yang merupakan perhiasan di dalam kehidupan. Wajar, tetapi harus kita menempatkannya sesuai dengan semestinya. Ini yang kedua. Yang ketiga, nafsu yang menghiasi hidup manusia itu adalah nafsu kepada wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah. Al-qantarah ay al-malul katsir. Kecintaan, kesenangan, nafsu kepada harta benda yang banyak daripada emas dan perak. Ini tentu sesuai dengan situasi dan kondisi. Kecintaan untuk mengumpulkan harta benda yang sebanyak-banyaknya. Baik itu berupa emas, baik itu berupa perak. Ini cuma penyebutan beberapa jenis dari kecenderungan manusia kepada harta benda. Bukankah sering dikatakan orang bahwa manusia di dalam berhadapan dengan harta itu seperti meminum air laut. Makin diminum, makin kering tenggorokan, makin haus kita dibuatnya. Apabila watak ini kita perturutkan, maka manusia tidak akan pernah kenal puas, tidak akan pernah kenal cukup. Nabi kita memberikan peringatan. Lau anna libni Adam wadiyani min zahabin labtagha lahuma thalisan wa la yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Andai kata manusia mempunyai dua buah ladang yang seluruhnya berisi emas, akan puaskah manusia? Tidak. Mereka akan cari ladang emas yang ketiga. Wala yamla'u jawfa ibni Adam illa turab. Sungguh mulut manusia ini tidak akan pernah penuh terisi kecuali kalau sudah disumpal dengan tanah. Artinya kalau sudah dia dipendam di liang lahat baru cukup. Tetapi sepanjang dia masih bergerak, masih hidup dan bernyawa, masih bisa berusaha dan berbuat, dia tidak akan pernah mengenal puas. Ini akan mendorong manusia terjebak kepada menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Yang penting kaya, kan begitu. Dan cepat. Sebab sekarang orang sering motong kompas. Yang penting kan cepat kaya. Soal cara, kalau jujur aja mah, sampai kapan mau kaya?
Perkara itu renten, bukan soal. Perkara itu judi, tidak jadi masalah. Perkara itu korupsi menyangkut hak orang banyak, bukan soal. Yang penting cepat kaya. Dan anehnya lagi, tidak malu menumpuk kekayaan dengan cara yang tidak wajar. Ya kan orang hidup bermasyarakat tuh bisa dianalisa tuh. Emang usahanya apa sih? Gajinya sebulan berapa sih? Kok bisa gitu-gitu bener sih? Dari mana sih? Secara langsung orang tidak berani bertanya, tapi dari mulut ke mulut akhirnya tersebar jadi rahasia umum. Si Ano kan punya Ano, dia Ano, Anonya seano. Ini bisa jadi bahan pertanyaan dalam kehidupan, akhirnya jadi gunjingan. Orang sudah tidak terlalu peduli dari mana kekayaan itu diperoleh. Yang penting kaya. Dengan menghalalkan segala macam cara, terjebaklah ke dalam cara-cara mafia, terjebaklah ke dalam cara-cara yang tidak wajar, tidak bijaksana, memperkuat klik, clean, dengan menghantam yang lain. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa manusia punya nafsu ingin kaya itu boleh. Agama memberikan tuntunan, memberikan aturan. Tidak hanya sekedar asal kaya, tidak hanya sekedar asal banyak harta. Malahan hadis menyatakan, kalau saudara diberikan umur panjang, pertanyaan akhirat cuma satu kok. Umurmu kau habiskan di mana? Kalau saudara diberikan amanah berupa ilmu pengetahuan, pertanyaan akhirat juga cuma satu kok. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Tapi kalau kita diberikan amanah berupa harta benda, pertanyaan akhirat itu dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana hartamu kau dapat, kemana hartamu kau belanjakan. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Depan belakang ditanya. Dan kalau mempergunakan harta untuk kesenangan syahwat, orang berani bukan main. Tapi kalau untuk kepentingan agama, yang hakikatnya untuk kepentingan dirinya sendiri, berat seperti nyabut bambu dari ujung. Orang kalau menyumbang masjid 100.000, itu kan zohirnya memberikan panitia masjid. Tapi hakikatnya kan dia nabung buat dirinya sendiri. Seolah-olah dia cuma berkata, Pak, tolong saya titip 100.000, ini untuk kepentingan saya di akhirat nanti. Silakan uangnya mau dibelikan semen, pasir, kaca, pintu, jendela, silakan. Saya cuma titip, ini untuk saya di akhirat nanti. 100.000 Pak. Zohirnya dia memberikan kepada panitia masjid, madrasah, pesantren, yatim piatu. Hakikatnya dia nabung buat dirinya sendiri di akhirat. Malah tabungan ini bukan SDSB namanya, SDBS. Sumbangan dana berhadiah surga. Itu SDBS namanya. Sekarang orang mengejar SDSB, lalu berat mengejar SDBS, sumbangan dana yang berhadiah surga langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kalau dia main golf, sewa lapangan golf itu 400-500 ribu sebulan, paling 4-5 kali main. Beli stick golfnya saja sampai jutaan. Datang panitia pembangunan masjid 100. Minta didoain masuk surga lagi. Surga 100. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kecintaan kepada harta benda yang banyak, baik berupa emas, berupa perak, mendorong orang untuk berlomba-lomba yang Allah peringatkan dalam Al-Quran, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kamu telah lalai akibat kamu berlomba-lomba memperbanyak materi dunia. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu dekat masuk ke liang kubur, baru rupanya sadar bahwa perlombaan ini tidak akan pernah sampai ke garis finish.
Betapapun jauhnya rally Paris-Dakar, garis finishnya ada. Betapapun hebatnya medan yang ditempuh, buasnya gurun pasir Afrika, garis finishnya pasti ada. Itu kan rally yang terbuas di dunia katanya, Paris-Dakar. Tapi garis finishnya ada. Namun jikalau kita berlomba memperbanyak harta, kita tidak akan pernah sampai ke garis finish. Yang kecil-kecilan aja dah. Kalau orang ditanya, kamu kenapa sih belum mau sembahyang? Ya bagaimana mau sembahyang Pak, tinggal di Jakarta masih kontrak. Saban habis tahun diubur-ubur yang punya rumah. Kalau punya rumah sendiri walaupun kecil-kecilan, saya mau ibadah Pak. Ya, diberikan rezeki oleh Allah, bisa bikin rumah walaupun kecil-kecilan. Belum juga mau sembahyang. Kok belum juga sembahyang? Iya Pak, rumah emang udah punya sendiri, cuman kecil Pak. Atasnya atap, kalau hujan aja bocor. Kalau bisa bikin rumah yang permanen Pak, tenang, saya ibadah, sembahyang saya rajin. Iyalah, diberikan rezeki bisa bikin rumah permanen, bagus rumahnya. Lain lagi, iya, rumah sudah permanen, tembok, ubin, cuman isinya belum ada Pak, perabotannya. Duh. Kalau punya peralatan rumah tangga yang memadai, tenang, saya ibadah. Diberikan juga rezeki bisa beli perabotan rumah tangga yang lumayan. Di atas tehelnya sudah pakai karpet, mebelnya spaghetti, tempat tidurnya alga spring bed dan lo-pilo, ada kulkas, ada TV, di sebelah TV ada kunci mobil. Kuncinya mobilnya bagaimana? Sekarang sudah cukup perabotan. Perabotan sudah ada Pak, cuman kendaraan belum punya ini. Kemana-mana masih ngukur jalanan aja. Kalau punya kendaraan enak, kemana-mana cepet Pak, mau ke masjid juga getap dah, rajin. Diberikan rezeki bisa beli kendaraan. Lain lagi nanti, sudah punya sepeda pengen punya motor kepengen punya mobil kepengen punya pesawat terbang pengen punya kapal induk. Sudah punya kebun pengen beli sawah, sudah punya sawah pengen punya gunung, sudah punya gunung laut diborong. Perlombaan materi tidak akan pernah membawa kita ke garis finish, karena sifatnya sangat abstrak, bahkan akan mendorong kita seperti gurita, cenderung kepada penyakit tamak bin rakus alias serakah. Dengan demikian saudara-saudara, bahwa kecintaan kepada harta merupakan nafsu, dan nafsu itu adalah perhiasan. Dia bisa menjadi daya dorong positif. Kalau dalam upaya memperoleh harta itu kita tidak akan keluar dari tujuan keridhaan Allah. Saya cari nafkah tapi yang Allah ridho. Saya ingin kaya tapi dengan cara yang Allah ridho. Ini kunci yang akan menyelamatkan kita manusia dari perangkap menghalalkan segala cara. Ini yang ketiga. Yang keempat, dihiasi manusia itu dengan nafsu kepada wal khailil musawwamah, kuda yang bagus, kendaraan yang bagus, kuda yang terpelihara. Al musawwamah ada yang mentafsirkan ar-ra'iyah. Ar-ra'iyah itu yang digembalai, binatang ternak, kuda yang digembalai atau kuda yang diikat. Artinya, kalau dulu kan yang namanya tuan-tuan tanah itu baru dibilang bejeger kalau kemana-mana naik kuda. Jet set zaman dulu itu udah kelompok jet set, itu kendaraan. Kalau sekarang baby benda, dulu mah kuda band. Manusia punya kecenderungan suka kepada kendaraan.
kendaraan. Apalagi di zaman sekarang ini, wah, iklan-iklan itu kan sangat menggoda kita. Melayani segala macam bentuk penjualan. Nah, ini lalu terangsang biar duit cekak. Kalau udah ngebaca itu, wah, berani banget dah. Tahu duit nggak mungkin cukup, tapi begitu baca melayani segala macam bentuk penjualan dengan fasilitas ringan. Nah, jadi dah. Jadi juga punya mobil, jadi dah. Perkara utang itu bakal nyekek leher, bukan soal. Kasihan saudara-saudara kita di daerah-daerah yang terjebak kepada iklan-iklan merangsang yang akhirnya di luar kemampuan. Sehingga terjebak pada saat dia harus mengembalikan kredit, dia tidak mampu, barang disita, uang hangus, nyengir deh. Bekipas sembari tahlil. Habis arang besi binasa. Bahwa kita menginginkan kendaraan yang serba baik, silahkan. Tiap akhir tahun ganti merek, keluar yang baru, ganti lagi. Itu kalau orang yang mampu. Buat kita yang tidak mampu, kenapa tidak bersyukur melihat yang lebih rendah di bawah kita? Alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuman punya motor. Yang punya motor, syukur kita punya motor bisa rada cepetan. Tangga sebelah punya sepeda, mana-mana kekejek mulu. Yang punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tangga sebelah kemana-mana jalan kaki. Yang jalan kaki, syukur masih bisa jalan. Teman sebelah lumpuh bertahun-tahun nggak. Yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup. Tangga sebelah kemarin out nggak balik lagi. Saudara-saudara, saya pikir menengok ke atas itu perlu supaya ada rangsangan kita untuk maju. Tapi menengok ke bawah pun juga lebih perlu agar kita mensyukuri yang ada dan tidak suudzon, tidak buruk sangka kepada Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita sekarang ini, itulah yang terbaik menurut Allah untuk kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dahulu ada seorang pemuda, matanya buta. Dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Apa dosa saya? Apa salah saya? Andai kata saya tidak buta, saya melihat keindahan alam ini, saya lebih akan bersyukur kepadamu ya Allah. Nah, sudah, dia berburuk sangka kepada Allah. Satu hari, ini Raja Baduy di pedalaman mengerahkan tentaranya menculik anak-anak muda. Ini Raja Baduy ini kanibal, artinya suka makan daging manusia. Anak-anak muda ini diculik. Yang masih muda-muda ya, kalau kambing muda itu kan di sop rada sedap. Rupanya ini Raja kanibal ini begitu. Anak-anak muda termasuk ya pemuda yang buta tadi itu kena culik. Ya sudah diculik, rawatlah di istana raja ini. Diberikan pakaian bagus, dikasih makan serba enak. Sebab apa? Supaya badannya gemuk. Setelah gemuk nanti dipotong di sop legit. Udah, kerjanya cuma makan tidur, fasilitas nikmat, tidur enak. Udah giliran dapat 1 bulan 2 bulan kemudian, ketika mau diambil anak-anak muda ini, raja sendiri yang milih mana yang di sop duluan nih. Sampai giliran anak muda yang buta ini, raja geleng kepala. Yang begini mah buta, dagingnya nggak enak. Ini satu lepas aja, lepas. Saya mau makan daging orang buta, lepas aja. Pulang ini anak muda, batinnya bersyukur, sujud syukur, ya Allah, katanya, untung saya buta. Coba kalau saya nggak buta, udah habis saya di sop. 2 bulan yang lalu dia mengeluh, ya Allah, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan buta? Sekarang dalam pulang ke rumah, perjalanan menuju ke rumah, dia berkata, alhamdulillah, andai kata saya tidak buta, habis badan saya di sop oleh raja yang kanibal tadi itu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
Jadi dengan demikian pola hidup yang konsumtif sesungguhnya sangat tidak mendidik apabila dilatar belakangi oleh kemampuan yang tidak menunjang. Dengan demikian setidaknya mendidik orang untuk berkhayal. Anak-anak muda sama merek mobil ngerti banget dah, punya kagak? Ini BMW model terakhir nih. Nih, kemarin gue ngeliat di sana gue megang rame banget. Tulul amal ini kalau tidak diimbangi dengan saluran yang positif, dia akan terjebak kepada penyakit tulul amal, panjang angan-angan. Baiklah ya, wal khailil musawwamah. Yang keempat, yang kelima maksud saya, wal an'am, cinta kepada binatang ternak. Manusia ini kan punya kecenderungan macam-macam. Setelah rumahnya bagus, hartanya banyak, kendaraannya cukup, ingin beternak. Jadilah peternak. Ini kecenderungan manusia, wajar saja sepanjang didapat dan dilakukan dengan cara-cara yang wajar. Wal hars, dan tumbuh-tumbuhan, bertani, bersawah, berladang, itu merupakan kecenderungan daripada manusia. Keseluruhan itu kata Allah, kecintaan kepada wanita, kepada anak, kepada harta benda, kepada kendaraan, kepada binatang ternak, kepada tumbuh-tumbuhan, zalika, semua itu mata'ul hayatid dunya, merupakan kesenangan hidup dunia. Berapa lama kesenangan hidup dunia? Sebentar, seumur manusia. Seumur manusia. Bahkan kadang-kadang pada saat dia masih hidup pun orang tidak sepenuhnya sempat menikmati kesenangan hidup dunia. Apabila ajal datang, selesailah kehidupan dunia sampai di situ. Orang-orang kafir, buat mereka surganya di dunia ini. Bila kehidupan di dunia selesai, selesailah sudah surganya sampai di situ. Kesemua itu janji kata Allah merupakan kesenangan daripada kehidupan di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan Allah mempunyai tempat kembali yang sangat baik. Nah, setelah Allah menjelaskan semua itu, pada ayat yang ke-15 Allah memberikan jalan keluarnya. Memperturutkan nafsu kepada wanita, anak-anak, harta benda, kendaraan, binatang ternak. Bijaksanakah itu? Dalam ayat ke-15 surah Ali Imran ini Allah memberikan penjelasan tuntas. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakan kepada mereka Muhammad, maukah kamu aku beri kabar yang lebih baik dari semua itu? Lebih baik daripada kesenanganmu kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada kendaraan dan sebagainya. Mau kamu aku beritahu yang lebih baik daripada semua itu? Jawaban tentu mau. Kalimatnya bukan ukhbirukum, a'unabbi'ukum. An-naba itu berita yang besar. Lain dengan al-khabar, itu berita biasa saja. An-naba, sehingga pembawa berita disebut nabi. Dari naba yanbi, pembawa berita yang benar. A'unabbi'ukum, maukah aku tunjukkan kepada satu berita yang benar-benar besar dan benar-benar lebih baik dari yang semua disebutkan tadi. Apa jalan keluarnya? Lillazina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan mendapatkan surga yang di bawahnya mengalir sungai. Khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Wa azwajun mutahharah, dan mereka mendapat istri-istri yang suci. Waridwanum minallah, dan keridhaan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu hai orang-orang yang beriman, kalau kamu hai manusia menyangka bahwa nafsu kepada wanita, anak-anak, mengumpulkan harta benda, kendaraan yang menarik, binatang ternak dan tumbuh-tumbuhan itulah yang lebih baik untuk kesenangan dunia, memang itu kesenangan dunia. Tapi nih, seolah-olah kata Allah, nih saya kasih tahu kamu, aku beritahu yang lebih baik dari semua itu. Apa?
takwa kepada Allah. Kecintaan kepada wanita. Kalau takwa dasarnya, orang nggak amburadul, nggak semrawut, nggak pokoknya gue masalah perempuan dan membuat terus. Tapi punya kaidah, punya norma. Demikian juga kepada anak-anaknya. Demikian juga kepada harta benda. Pokoknya asal harta, mau halal mau haram, tekuk terus dah. Semuanya dilandasi oleh taqaw, lillazina taqaw, oleh ketakwaan kepada Allah. Nah, ketakwaan ini akan menghasilkan apa? Inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar. Melahirkan, menghasilkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jika kita menyangka bahwa wanita bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa harta benda bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Jika kita menyangka bahwa kendaraan bisa memberikan kesenangan, iya, kesenangan dunia. Tapi kita tidak cuma ingin itu, kita ingin itu semua juga bisa membawa kesenangan akhirat. Caranya landasi dengan takwa. Kesenangan kepada wanita didasari dengan takwa. Maka jangan jadikan wanita cuma sekedar alat pemuas hawa nafsu. Kesenangan kepada anak-anak dilandasi dengan takwa. Maka anak-anak diarahkan kepada jalan yang diridhoi Allah. Kesenangan kepada kendaraan dilandasi dengan takwa, maka kendaraannya selalu mengarah berjalan menuju jalan takwa, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, tuh mobil asal lempengan Ancol gancang banget dah. Tapi giliran dihadapin ke masjid, mogok melulu mobil. Urusan ngaji ada aja halangannya tuh kendaraan. Tapi kalau untuk urusan maksiat, ngebut benar-benar. Dilandasi dengan ketakwaan. Sehingga dengan demikian, tidak hanya sekedar surga di dunia ini, tapi lebih-lebih di surga di akhirat nanti. Khalidina fiha, kekal. Kalau dunia ini kan zillun zail, bayangan. Hari ini kita jaya, besok kita bangkrut. Siapa yang mau menghalangi? Hari ini kita melambung, besok kita nyungsep. Siapa yang bisa menarik? Tidak kekal, berubah, temporer, relatif. Di sana kebahagiaan yang dilandasi dengan takwa ini sudah surga, kekal di dalamnya, azwajun mutahharah. Dapat istri-istri yang suci. Suci dalam arti belum pernah dijamah orang lain. Suci dalam arti tidak pernah terkena halangan. Seperti men misalnya, baik menstruasi atau mencret, itu tidak. Azwajun mutahharah. Konon makna mutahharah ini ya artinya juga bisa selalu gadis, bidadari itu, selalu perawan, tidak pernah janda, walaupun tiap hari dipakai, perawan terus. Dan yang lebih penting, waridwanum minallah, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hawa nafsu dengan motivasi takwa, itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Ali Imran ayat 14 dan 15 ini. Dengan demikian, manusia dengan ketakwaannya mengendalikan hawa nafsu dan bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsunya. Sehingga dengan demikian seluruh fasilitas yang dimilikinya, baik itu berupa istri, anak, kendaraan, binatang ternak, harta benda, tanam-tanaman, seluruhnya semakin meningkatkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa mencapai tingkat ini di mana kita hidup mampu dan sanggup mengendalikan nafsu, bukan malah dikendalikan oleh hawa nafsu. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi